Halo, selamat datang di Agus New. Agus New adalah channel Agus Es Krim yang baru. Video hari ini saya membuat es krim stick rasa durian dengan bahan dasar pop es dan susu. Jadi saya hanya menggunakan dua bahan saja. Dan cetakannya pun saya membuat sendiri. Tapi untuk teman-teman yang punya cetakan silahkan menggunakan cetakan sendiri. Modalnya kurang dari 15.000 jadinya 25 stick. Bila kita jual 2.000-an jadi 50.000. Contohnya seperti ini, es krimnya cantik sekali, rasa durian. Untuk cara mengemasnya nanti setelah video berikutnya. Untuk cara membuatnya, mari kita simak saja videonya. Pertama-tama di sini saya menggunakan 5 saset pop ice. Hanya Rp5.000. Selanjutnya saya menggunakan botol minuman yang besar seperti ini. Kenapa saya memakai botol yang besar seperti ini? Karena nanti airnya sampai 1,5 liter. Jadi harus yang besar. Untuk pop ice-nya langsung kita tuang saja 5 saset ke dalam botol minuman dari plastik ini. Setelah pop ice-nya kita tuang semua 5 saset, lalu kita tambahkan setengah kaleng susu kental manis. Di sini susu kental manisnya sudah saya pindahkan ke dalam gelas supaya ketahuan ukurannya setengahnya. Untuk susu kental manisnya teman-teman bisa menggunakan merek apa saja. Jadi kita kira-kira saja sesuai dengan tadi ukuran di gelas. Bila kurang kita tambahkan lagi. Setelah itu kita siapkan air panas. Ini air panas tapi tidak mendidih. Air panas yang tidak terlalu panas, jangan terlalu panas airnya. Lalu kita tuang sebanyak 700 ml. Kenapa saya menggunakan air panas? Supaya pop ice dan susunya larut bercampur merata. Lalu kita tutup botolnya serapat mungkin. Lalu kita kocok-kocok saja seperti ini. Dikocok-kocok sampai tidak ada ampas atau sisa-sisa susu dan pop ice yang melekat pada dasar botol minuman ini. Kita bisa mengeceknya. Bila masih ada, kita kocok-kocok terus sampai semuanya larut merata. Setelah larutan merata, kita ganti sisa air panasnya dengan air suhu ruang, air yang tidak panas. Kita tambahkan 800 ml air suhu ruang, air yang tidak panas. Jadi total semuanya 1500 ml atau 1,5 liter. Setelah itu kita tutup dan kita aduk sebentar saja sampai merata. Bila sudah merata, kita coba sedikit menggunakan sendok atau gelas. Apakah kurang manis atau terlalu manis? Kalau terlalu manis kita bisa tambahkan airnya. Bila kurang manis kita bisa tambahkan susunya. Di sini saya tidak menggunakan gula. Gulanya ada di susu kental manis. Selanjutnya kita tambahkan sejumput garam. Ukurannya seperti itu ya. Lalu kita tutup dan kita aduk-aduk sebentar. Setelah merata, untuk hasil yang maksimal kita simpan dulu ke dalam freezer selama 2 jam supaya dia dingin sekali. Untuk cetakannya saya menggunakan dari paralon yang non timbal. Artinya paralon ini dibuat dengan bahan yang tidak berbahaya, jadi aman. Biasanya paralon ini dipakai untuk saluran air minum dan dipakai untuk saluran air minum isi ulang. Kalau teman-teman punya cetakan sendiri, teman-teman bisa menggunakan cetakan sendiri. Untuk cara pembuatan cetakan ini, videonya ada di layar akhir. Selanjutnya untuk sticknya, teman-teman bisa mencarinya di toko bahan kue. Di sini saya menggunakan pengganjal sticknya supaya dia tegak lurus saat kita taruh menggunakan kardus.
melingkar seperti cetakannya ini. Untuk cara membuatnya teman-teman nanti videonya ada di layar akhir. Untuk ukurannya kita samakan semua. Di sini saya mengukur 4 cm batas penutup dengan pegangan es krimnya, supaya hasilnya merata semua, es krimnya bagus. Setelah 2 jam cairan es krim durian ini sangat dingin sekali. Kenapa? Supaya nanti cepat beku saat kita simpan di freezer. Lalu saya tuang ke dalam cangkir yang ada corongnya seperti ini, supaya saya mudah menuangkannya ke cetakan. Untuk cara menuangkannya seperti biasa saja, tinggal dituang saja. Dikira-kira saja untuk ukurannya. Seperti ini caranya. Tidak apa-apa bila ada yang penuh, ada yang sedikit, tidak apa-apa, dilanjut saja terus. Di sini cetakannya saya simpan di wadah seperti ini supaya dia tidak goyang saat kita masukkan freezer. Untuk cairan es krim duriannya, bila teman-teman menggunakan freezer kulkas, pindahkan saja ke wadah yang lebar bila tidak muat kulkasnya. Sudah, bila ada yang lebih dan kurang, kita bisa menggunakan sedotan. Kita ratakan semua ukurannya. Untuk yang sisanya, kita bisa cara menuangkannya pun seperti ini. Cetakannya rata, jadi dia tidak jatuh. Di sini jadi sekitar 25 es krim stick. Ini masih ada sisanya, jadi saya membutuhkan cetakan lagi. Selanjutnya kita pasang penutupnya, sudah kita pasang pengganjal seperti ini. Jadi sticknya tidak miring kanan kiri. Kita bisa langsung pasang sticknya dan simpan ke dalam freezer. Jadi tidak kerja 2 kali seperti sebelum-sebelumnya. Biasanya kita tunggu setengah beku baru kita pasang sticknya. Menggunakan pengganjal ini lebih cepat. Jadinya bagus seperti ini. Bila sudah seperti ini, kita bisa simpan langsung ke dalam freezer. Untuk pembukuannya bisa memakan waktu sampai 5 jam tergantung suhu freezer teman-teman. Untuk hasil yang sudah jadi seperti ini. Ini kita contohkan. Ini saya contohkan, kita ambil 4-4 ya. Jangan diambil semua. Untuk mengeluarkan es krimnya cukup kita ambil 4-4 atau 3-3. Caranya kita buka dulu penutup plastik bagian bawahnya dan kardusnya, pengganjal sticknya. Untuk plastik dan karet penutup cetakan bagian bawah masih bisa kita gunakan lagi setelah kita cuci. Bila menggunakan cetakan bulat seperti ini, kita bisa langsung membukanya dengan cara diketok-ketok. Tapi bila menggunakan cetakan es krim yang beli, kita harus mendiamkannya dulu selama 1 menit. Untuk cara menyambutnya, bila menggunakan cetakan paralon seperti ini, kita bisa dorong dulu lalu tarik, atau bisa dibukanya didorong terus ke depan. Menggunakan cetakan ini hasilnya tidak ada yang gagal, pasti keluar sempurna semua, tidak ada yang patah. Tapi bila menggunakan cetakan es krim biasa, biasanya saat mencabutnya nanti ada yang patah. Bila menggunakan cetakan ini seperti ini, karena dia bolong di bawah dan di atas, jadi tidak akan patah karena kita bisa membukanya didorongnya. Setelah es krim dicabut, simpan kembali es krim ke dalam freezer. Setelah es krim dicabut dari cetakan, simpan kembali ke dalam freezer selama setengah jam. Setelah itu bisa kita pasang kemasan atau masukkan ke dalam plastik. Hasilnya seperti ini, sangat bagus sekali bentuknya dan rasanya enak sekali, bisa digigit.
Untuk mengemasnya, nanti di video selanjutnya bagaimana cara mengemasnya. Es krim ini bisa kita jual 1000 atau 2000. Tapi untuk ukuran sebesar seperti ini, kita bisa menjualnya 2000-an. Cocok sekali untuk ide jualan di rumah. Modalnya sedikit, dan untungnya 3 kali lipat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.